Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Rabu 10 Agustus 2022 dengan tema Pistis. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, sertai kami, pimpin kami, supaya kami dapat mengerti, memahami bagian firman-Mu, dan firman-Mu terus menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 11, ayat 17 sampai 28. Ibrani pasal 11, ayat 17 sampai 28. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak puteri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pistis ya dalam bahasa Ibrani itu disebut juga di bahasa Indonesia kita sebagai iman. Nah, pemahaman tentang pistis menjadi kunci bagi Ibrani pasal yang ke-11 yang menjadi bagian dalam bacaan kita. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama adalah ayat yang biasa kita baca ketika kita berbicara tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab bagi penulis Ibrani, pistis atau iman itu adalah hal yang harus diperhatikan dalam pertumbuhan rohani. Apalagi ketika penulis Ibrani memberi pengertian bahwa pistis bukan hanya sebatas iman yang dimiliki oleh setiap orang, tetapi menjadi iman yang harus dapat ditampilkan dan menjadi teladan bagi orang-orang yang mengenal kita. Pistis bukan terbatas pada iman sebagai pemahaman. Pistis adalah iman yang juga berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Penulis Ibrani memberi contoh akan tindakan-tindakan iman yang pernah ditampilkan oleh para tokoh di Perjanjian Lama yang sangat dekat dengan konteks kehidupan pembaca surat Ibrani pada masa itu. Penulis Ibrani memberi penjelasan tentang iman melalui kehidupan Abraham. Secara khusus, pengalaman hidup Abraham ketika ia mengorbankan Ishak paling disayangi di dalam hidupnya kepada Allah. Abraham juga menjadi teladan sebagai orang beriman yang mau menerima perkataan Tuhan walau seringkali tidak ia pahami. Dengan sikap itu, Abraham mampu mendapatkan jalan keluar. Sebab di dalam Tuhan pasti ada jalan yang terbuka. Di ayat yang ke-20-22 ada satu hal yang menghubungkan 3 tokoh tadi di dalam bagian ini.
Dalam setiap peristiwa itu kita melihat iman dari orang yang sudah mendekati ajalnya, yaitu Ishak yang memberikan berkat kepada Yakub dan Esau di penghujung usia hidupnya. Yakub ketika memberikan berkat kepada Efraim dan Manasye anak Yusuf, dan Yusuf yang memberi tanda tentang keluarnya Israel. Dengan 3 contoh di atas, penulis surat Ibrani hendak menyatakan bahwa ketiga orang tadi meninggalkan dunia tanpa pernah mengalami penggenapan janji tentang keluarnya Israel menuju tanah perjanjian. Akan tetapi mereka tidak pernah ragu akan janjinya. Mereka tidak berputus asa dalam beriman dan selalu penuh pengharapan. Bagi orang-orang Ibrani, Musa merupakan tokoh utama dalam sejarah mereka. Ia adalah pemimpin yang telah melepaskan mereka dari perbudakan. Musa adalah orang yang sangat beriman. Bahkan sejak masa mudanya, Musa tidak ingin hidup dalam kerajaan, karena ia lebih menghayati hidup dalam kesengsaraan bersama umatnya. Musa juga memimpin bangsanya. Musa mempersiapkan hari Paskah sehingga mereka tidak menjadi binasa. Musa tidak ragu bahwa Allah akan menghantar mereka keluar dengan selamat. Iman Musa ditunjukkan ketika Allah memberi perintah kepada umatnya, maka ia juga akan memberi mereka kekuatan untuk melaksanakannya. Mari kita merenungkannya. Mulai hari ini kita memahami bahwa iman bukan hanya sekadar bekal pengetahuan tentang Tuhan. Iman adalah tentang bersandarnya hidup kepada Tuhan di berbagai kesulitan atau ketidakpastian yang selalu membuat kita terus mampu berharap kepada Tuhan. Melalui teladan iman yang disebutkan dalam bacaan pada hari ini, kita belajar bahwa setiap orang yang beriman akan selalu dapat merasakan jalan keluar dari setiap persoalan. Setiap orang yang beriman juga tidak putus asa dan selalu penuh pengharapan. Tuhan memberi kita kesempatan untuk selalu bertumbuh di dalamnya. Maka dari itu, marilah kita memakai kesempatan dan tuntunan Tuhan agar hidup kita semakin beriman, semakin kuat di dalam Dia. Mari kita berkomitmen. Saya akan memperkuat relasi saya dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Juga mengikuti kegiatan gereja atau aktivitas gereja yang bisa menumbuhkan iman saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan kami ketika kami menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ketika kami berjumpa dengan masalah, kesulitan, atau ketidakpastian, ajarkanlah kami agar selalu tumbuh dalam iman dan terus memampukan kami berpengharapan kepada janji-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.